Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nonela Gunawan dengan NPM 653220022. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan mengenai persamaan fungsi linear, yang dimana fungsi merupakan suatu hubungan antara dua variabel ataupun lebih yang saling berpengaruh dan mempengaruhi. Variabel itu sendiri merupakan suatu jumlah yang mempunyai nilai yang berubah-ubah. Dalam fungsi, variabel ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Seperti pada contoh berikut, di mana X ataupun X1 dan juga X2 yang merupakan variabel bebas ataupun independent variable. Sedangkan Y yang merupakan variabel yang dipengaruhi ataupun dependent variable. Kemudian contoh yang kedua, yaitu Y sama dengan A tambah B dikali X, yang merupakan A dan B ini merupakan konstanta, dan sedangkan Y merupakan variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya ada jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi eksplisit yang merupakan suatu fungsi di mana variabel bebas dan juga variabel tidak bebasnya dapat dibedakan dengan jelas. Di mana contoh yang pertama merupakan suatu fungsi eksplisit dengan satu variabel bebas, sedangkan contoh yang kedua merupakan fungsi eksplisit dengan dua variabel bebas. Kemudian jenis yang kedua ada fungsi implisit. Fungsi implisit ini di mana antara variabel bebas dan juga variabel tidak bebasnya tidak dapat dibedakan dengan jelas ataupun dengan mudah. Biasanya bentuk umum dari fungsi implisit ini dinyatakan dengan fx sama dengan 0 yang merupakan untuk satu variabel, sedangkan fx dan y sama dengan 0 untuk dua variabel, dan fx yz untuk tiga variabel, dan seterusnya. Contohnya pada slide berikut. Selanjutnya ada fungsi linear. Fungsi linear atau garis lurus adalah suatu fungsi yang dimana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Biasanya bentuk umum dari fungsi linear ini adalah Y sama dengan Bx ditambah A, di mana A dan B merupakan konstanta, sedangkan Y variabel tidak bebas dan X merupakan variabel bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fadila, NPM 653220031, membentuk persamaan garis linear melalui satu titik dan dua titik. Yang pertama itu ada rumus gradien B sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Ini menunjukkan bahwa gradien atau kemiringan garis adalah perubahan nilai Y terhadap perubahan X. Yang kedua itu ada rumus persamaan garis linear. Y dikurang Y1 sama dengan B dalam kurung X dikurang X1. Rumus ini menunjukkan bahwa jika kita tahu satu titik X1 dan Y1 di gradien B, kita bisa menentukan persamaan garisnya. Selanjutnya yaitu ada rumus bentuk eksplisit persamaan garis. Y sama dengan Bx ditambah dalam kurung Y1 dikurang Bx1. Ini adalah bentuk lain dari persamaan garis yang lebih umum digunakan. Dengan menggunakan satu titik dan gradien, kita bisa membentuk persamaan garis linear. Ini berguna dalam bisnis, misalnya untuk menghitung biaya produksi berdasarkan jumlah barang yang diproduksi atau memperkirakan pendapatan dari jumlah unit yang terjual. Selanjutnya itu ada persamaan garis linear yang dapat ditentukan jika kita memiliki dua titik yang dilalui oleh garis tersebut, X1Y1 dan X2Y2. Langkah pertama adalah menghitung gradien atau kemiringan garis dengan rumus B sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Gradien ini menunjukkan perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Setelah gradien diketahui, kita bisa memasukkannya ke dalam persamaan Y dikurang Y1 sama dengan dalam kurung X dikurang X1 Y tutup kurung Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1. Ini adalah bentuk persamaan garis yang melalui dua titik. Contoh dalam bisnis, misalkan harga suatu produk berubah dari 50.000 menjadi 80.000 saat jumlah permintaan turun dari 200 menjadi 100 unit. Dengan menggunakan rumus gradien, kita bisa memodelkan hubungan harga dan permintaan dengan persamaan garis linear. Selanjutnya itu membentuk persamaan garis linear berimpit, sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Dalam sistem garis linear, dua garis bisa memiliki hubungan tertentu, yaitu berimpit, sejajar, tegak lurus, atau berpotongan. Jika kita memiliki dua garis dengan persamaan G1 sama dengan Y sama dengan Bx tambah A, G2 sama dengan Y sama dengan B aksen X ditambah C, maka hubungan kedua garis tersebut bergantung pada nilai gradien B dan B aksen. Yang pertama, garis sejajar. Dua garis akan sejajar jika memiliki gradien yang sama, yaitu B sama dengan B aksen. Contohnya dalam bisnis, dua produk dengan pola kenaikan harga yang sama memiliki grafik harga sejajar. Yang kedua, garis tegak lurus. Dua garis akan tegak lurus jika hasil perkalian gradiennya sama dengan min
minus 1, yaitu B dikali B aksen sama dengan min 1. Contohnya, jika suatu garis menunjukkan peningkatan harga berdasarkan permintaan, maka garis yang lain yang tegak lurus mungkin mewakili kebijakan harga diskon. Yang ketiga, garis berimpit. Jika kedua garis memiliki persamaan yang identik, yaitu B sama dengan B aksen dan A sama dengan C, maka garisnya berimpit atau sama persis. Contohnya, dua perusahaan yang memiliki strategi harga yang identik. Yang keempat itu garis berpotongan. Jika gradiennya berbeda, B tidak sama dengan B aksen, maka kedua garis pasti akan berpotongan di suatu titik. Contohnya dalam bisnis, titik temu antara kurva permintaan dan penawaran yang menentukan harga keseimbangan pasar. Selanjutnya, interpretasi bisnis dari komponen fungsi linear. Gradien A menunjukkan laju perubahan untuk mempresentasikan biaya variabel per unit, pendapatan marginal, dan tingkat perubahan keuntungan. Sedangkan titik potong Y, B, nilai awal atau nilai tetap digunakan dalam mempresentasikan biaya tetap, pendapatan tetap, dan modal awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ramadan Ismail dengan NPM 5213075. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi mikro. Ya, di sini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Yang ketiga, pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang kelima, keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Yang keenam, fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Yang ketujuh, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Yang kedelapan, fungsi anggaran. Penerapan fungsi linear pada bidang ekonomi. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan ialah hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Sedangkan penawaran ialah hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Keseimbangan pasar itu terjadi ketika fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Yang kedua, analisis pendapatan dan biaya adalah proses pemeriksaan biaya produksi dan pendapatan penjualan suatu perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi. Dengan rumus yaitu TC sama dengan VC, TC sama dengan FC tambah VC, di mana TC ialah total biaya, FC adalah fixed cost, dan VC adalah variable cost. Contoh dari permintaan dan penawaran yaitu QD sama dengan 50 kurang 5P. Jika harga P sama dengan 5, maka QD sama dengan 50 kurang 5 kali 5 sama dengan 25. Dan jika harga P sama dengan 0, maka QD sama dengan 50 kurang 5 kali 0 sama dengan 50. Contoh dari analisis biaya yaitu TC sama dengan 20 tambah 3 Q. Jika jumlah barang yang diproduksi, Q sama dengan 10 Q. TC sama dengan 20 tambah 3 kali 10 sama dengan 50. Contoh dari fungsi konsumsi yaitu C sama dengan 100 tambah 0,5 Y. Jika pendapatan Y sama dengan 100, maka C sama dengan 100 tambah 0,5 kali 100 sama dengan 150. Contoh dari proyeksi ekonomi yaitu Y sama dengan 200 tambah 2X. Jika inventasi X sama dengan 50, maka Y sama dengan 200 tambah 200 kali 50 sama dengan 300. Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.